Ya, shalom, selamat sore. Ini adalah tutorial untuk teman-teman yang menulis skripsi, menulis makalah. Kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu bagaimana cara penelusuran referensi dengan menggunakan kata kunci yang tepat sesuai dengan tema makalah. Sumber-sumber yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar juga bagaimana sih kita lakukan parafrase yang benar. Karena kalau kita tidak lakukan parafrase sekalipun sumber yang kita ambil itu baik itu dikatakan kutipan langsung, copy paste ya. Lalu kemudian tidak dilakukan parafrase, maka ketika kita lakukan cek plagiarisme, itu akan ada atau menimbulkan nilai plagiarisme yang tinggi karena kutipan langsung dan copy paste, walaupun ada catatan kaki referensi yang sudah sangat memadai. Ya, mengapa hal itu terjadi? Karena saat ini sudah ada pergeseran ya, namanya plagiarisme. Ada juga istilah self-plagiarism. Dan juga ketika kita menulis makalah atau skripsi atau bab 2, itu juga tidak hanya parafrase saja, tetapi perlu ada pemikiran penulis di dalamnya. Jadi, kita akan belajar hal itu. Supaya pertama, mahasiswa tidak terdeteksi plagiarismenya atau kemiripannya yang tinggi. Dan apa saja yang harus dilakukan dalam parafrase itu akan kita bahas di topik ini, termasuk penelusuran referensi. Baik, saya akan lakukan share screen. Ya, dalam share screen ini sudah terlihat ya laman di depan. Dalam pencarian referensi, ya, dalam pencarian referensi, kita bisa menggunakan Google Scholar. Google Scholar. Ya, teman-teman yang ada di Zoom sudah lihat ya tampilan ini Google Scholar. Terlihat ya, berikan raise hand. Ya. Nah, di Google Scholar ini kita bisa lihat ya, ada Google Scholar, kita buat kata-kata kunci yang pas. Jadi misalnya pengaruh, judulnya ya, pengaruh model pembelajaran tim Perser terhadap berpikir kritis. Jadi itu bisa kita tulis di sini, model pembelajaran tim Perser ya, Perser dan huruf besar dan supaya bisa keluar dua-duanya, dan model pembelajaran tim Perser dan yang satunya adalah
Berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Oke. Jadi kita searching ini referensi. Ini bahasa Indonesia ya, pakai dan. Kalau bahasa Inggris and. Ya. Oh, ternyata yang ditemukan adalah satu jurnal ya yang lebih kepada itu baru motivasi belajar komunikasi. Nah, ini kita gunakan ada satu. Berarti inilah yang kita ambil ya. Misalnya seperti itu bisa kita klik kanan terbuka. Kalau ternyata dia sangat sedikit, ya Anda bisa menggunakan referensi lain. Model pembelajaran tim per share. Wah, ini banyak terhadap kemampuan berpikir kritis. Wah, ini dia tadi yang kita cari ya. Ternyata pakai satu saja dulu. Nah, ini bisa Anda ambil. Ada banyak ya, ada 34.000. Nah, ini baru cari ya. Ini ada jurnal, berarti kalau jurnal semua bisa dibuka. Kita bisa mengaktifkan ada di sini Zotero ya. Anda lihat Zotero. Nah, kita bisa jika sudah terbuka seperti ini, terlihat ya. Anda bisa klik ini untuk masuk ke Zotero. Ya. Dan nah, itu untuk menyimpan metadata daripada jurnal ini. Ya. Seperti itu. Nah, kita baru mau cari referensi. Nanti sesudah itu tahap keduanya bagaimana cara parafrase. Ya, parafrase. Baik, kita akan berlatih secara cepat. Bagaimana kalau referensinya berbahasa Inggris? Ya, ya berarti kan kata kuncinya juga harus berbahasa Inggris. Ya, kalau tim per share kan bisa gitu kan. Nah, kalau kita mau tulis and critical thinking. Critical thinking. Nah, gitu. Nah, dari ini. Nah, ada judul ya, seperti ini. Kita buka, biasanya ini open access. Nah, kalau dia terindeks di ERIC itu bisa kelihatan nanti jurnalnya. Bisa di-download juga. Dan dia juga bisa membawa saudara ke direct link-nya ya. Dia kasih direct link. Berarti kita akan masuk kepada oh sorry. Ini bukan gini ya. Jadi Anda bisa download artikelnya ya. Oh, nah ini websitenya ya. Di sini dia. Sumber aslinya ya. Ini download full text. Nah ini full textnya ya. Nanti kita coba ya parafrase ini gimana caranya atau seperti itu. Baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya. Ada juga sumber untuk mencari yang lain yaitu Sign Direct. Pak, bagaimana kalau jurnalnya abstraknya doang gitu kan? Ya, dilihat aja abstraknya itu, digunakan aja ada abstraknya. Ya, jadi tadi kalau misalnya tim perse, Pak, apakah tema keagamaan juga ada di Google Scholar? Iya, kalau di sini biasanya agak terbatas. Nah, ini contoh di Sign Direct. Kalau Sign Direct ini harus bahasa Inggris. Kalau Google Scholar itu semua bahasa ada. Think and pair before share. Nah, ini think and pair before share. Ini learning individual defense ya.
Jadi kita buka. Ini kayaknya kalau view PDF bisa kelihatan view PDF-nya. Open access soalnya. Nah, ada journal learning and individual difference. Ini bisa Anda save lagi di Google. Nah, seperti itu. Pak, bahasa Inggris. Apa berani saja toh? Ini bisa. Ini download ya. Nanti kita lihat. Nah, ini ada. Oh, oh ini kayaknya banyak. Ini saja ya. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Gabriel mungkin mau bertanya mengenai penelusuran. Silakan Gabriel. Oh, bukan. Iya, Gabriel. Betul, Gabriel. Silakan. Ada mau bertanya? Gabriel Agung. Masih aman, Pak. Masih. Oh, aman saja katanya ya. Ya. Jadi bisa di penelusuran itu kata kunci itu penting supaya mengeluarkan pembendaharaan yang ada pada Google Scholar ya. Jadi kalau kata kunci tadi itu kita kan pakai kata kunci ya tadi, tapi cuma satu begitu dibuat sendiri keluar semua. Ya, contohnya kalau kita bilang karakter, karakter ya. Karakter virtue ya, dan biblical ya. Nah, itu bahasa Inggris saya ini ya. Padahal ini kita klik ini. Nah, memang di Google Books di Google Scholar itu ada juga Google Books, ya ada juga ini ya. Virtue in the Bible, call it into character, aesthetic dan ascetic apple, banyak lah. Jadi semua ini bisa kita baca ya. Ada juga yang memang tidak bisa di-download ya. Nah, biasanya kalau yang begini biasanya ya ini ada ini jurnal ya, karena dia berdasarkan jurnal tapi dia terindeks di perpustakaannya. Nah, ini bisa dibuka. Nah, lalu kembali lagi kita selalu pakai Zotero itu ya, ataupun Mendeley. Ini dia kalau udah berhenti loading, ini dia baru. Jangan sementara loading kita ini, nanti dia jadi seperti artikel online. Nah, ini bagus nih. Ini bagus. Nah, dia sudah stop. Ini bagus. Ini jurnal yang bagus ini. Nah, kita simpan. Jadi disimpan kalau bisa buat di Soteronya folder-folder lah. Ini open atau apa? Oh, tidak open dia. Nah, baik. Berikutnya adalah, ini kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya, nanti kita parafrase. Cobalah dari bahasa Inggris dulu. Ya, karena tidak bisa dibuka, ya, walaupun ada cara untuk cara lain, tetapi saya tidak akan menyampaikannya di sini. Nah, kita ini ya, copy and masuk di paste, gunakan yang lebih banyak katanya. Ya. Ini terlihat ya, lihat ya, Google Translate ini yang saya buka. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah studi menguatkan pentingnya kurikulum terpadu atau interdisipliner untuk pendidikan yang efektif.
Namun proposal kontemporer untuk fungsi teologi sebagai pusat integratif telah dibatasi, terutama pada komunitas sektarian dan tetap dalam proses pengertian keberhasilan survei sejarah. Nah, kita mau lihat di sini yang mana yang bisa menjadi teori, mana yang bukan, ya. Jadi kita akan lihat, ya, seperti itu ke bawah. Nah, kemudian kita lakukan parafrase, begitu kan? Ini apakah ini bisa menjadi masuk di dalam pendahuluan kita, ataupun dia bisa masuk sebagai teori. Jadi kita harus melihat apakah ini teori. Kalau ini dalam beberapa tahun terakhir ini bukan teori, ya. Jadi informasi-informasi yang umum tidak usahlah kita jadikan referensi atau acuan. Tapi ada hal yang menjadi temuan, itu yang harus kita masukkan, ya, temuan. Ada teori yang membuktikan teori, nah, itu bisa kita ambil. Sepertinya bagi yang ini tidak ada, ya. Saya coba cek, ya, misalnya yang tadi ini. Jadi temuan itu bisa dilihat dari abstraknya, seperti ini. Kita blok. Tadi itu enggak terlalu terlihat, ya. Kayaknya dia perlu ke bawah sedikit. Oops. Jadi kita memparafrasis sesuatu itu tidak copy paste, ya. Setelah translate langsung di copy paste. Ya, itu namanya 10 kali copy paste, ya, berarti sudah hampir. Ini biasanya kita atur dulu, perbaiki, karena biasa terputus-putus, ya, karena di copy paste dari bahasa Inggrisnya. Kita coba perbaiki nih, ya, tapi saya coba lihat saja. Oke. Penelitian menyelidiki perubahan keterampilan berpikir kritis dari mahasiswa keperawatan sarjana muda, yang menggunakan tim Perser atau setara dengan non-tim Perser metode mengajar. Jadi memang kalau kita dari bahasa Indonesia, bagus. Kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia memang terjadi kekacauan, ya, dalam bahasanya ditranslate. Kalau kita mahir berbahasa Inggris, tidak apa. Nah, biasanya kita itu mengambil data hasil penelitiannya, uji T-nya, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian ini, dia berkata seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini kan hasil temuannya kan uji T sampel ini menggunakan menganalisis data temuannya mengungkapkan. Nah, ini temuannya mengungkapkan peningkatan signifikan dalam CT, ya. Critical thinking sepanjang kursus 17 minggu itu dengan menggunakan TPS 17 minggu itu kurang lebih 4, 8, 12, 4, ya, 4 minggu. Bukan 4 minggu kali 4 bulan, ya, pelaksanaan itu. Nah, critical thinking mahasiswa dan dapat digunakan oleh pendidik untuk mendorong critical thinking dan kursus mereka. Artinya ada pengaruh, ya, pengaruh dari model TPS itu terhadap critical thinking. Nah, itu teorinya. Cukup begitu saja, seperti itu. Nah, kalau ada referensi lain yang juga mengatakan penelitian yang lain, maka itu bisa dimasukkan sebagai referensi tambahan. Tidak perlu lagi. Jadi ada satu teori atau satu penelitian yang sama dengan penelitian lain. Jadi dimasukkan referensi sudah dapat 2, ya. Seperti itu. Itu contohnya. Uji T bisa dengan pendekatan metode uji T, ya, kita ini. Lalu kemudian setelah kita buat di Word itu, ya, ini sudah kita ini, lalu kita kasih referensi. Ketika kita dapatkan lagi yang lain sejalan dengan penelitian sebelumnya, ada juga yang berpendapat seperti ini, dia tidak signifikan berkorelasi lemah atau sedang. Nah, lalu kita kasih referensi, lalu kita berikanlah penjelasan
dari apa yang kita dapat referensi. Jadi misalnya referensinya A, B, C, kita bukan ngambil kesimpulan, tapi menarasikan kembali dari A, B, C itu dengan pendapat kita sendiri. Sehingga itu bukanlah hanya kutipan, 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 lantas tidak ada pendapat saudara sendiri. Itulah interaksi sebenarnya dengan referensi-referensi yang ada. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau bahasa Indonesia saya dapat dari skripsi? Skripsi ya, contoh kalau skripsi ya, Anda cari bab 2, ya, bab 2, pendidikan karakter, banyak tuh muncul. Nah, ini yang bahaya ini, kalau copy paste saja kerjanya. Ya, tidak memparafrase. Nah, itu banyak sekali nih. Ada 11 juta ya, 200.000 bicara kepustakaan karakter. Waduh, banyak sekali di seluruh Indonesia ini ya, teman-teman. Nah, ini bab 2 ini ya, ngeri ya, ngeri sekali ya, karena apa, kalau Anda copy paste bab 2 ya, berarti 100% bab 2 Anda itu adalah kumpulan dari semua skripsi yang ada di Indonesia. Iya, jadi itu pun kita tidak ambil contoh seperti ini. Biasa bertanya, saya ini dapat bab 2, inilah, ini linknya Pak, saya tidak plagiasi. Bukan begitu. Kita kan tanya, ini kan skripsi online. Di mana dia punya referensi? Caranya Anda lihat alamat ini, lalu Anda hapus. Ya, Anda hapus sampai di 4312 itu. Ini kan nomor belakangnya. Anda buka. Itu kalau skripsi bab 2. Bagaimana dengan keagamaan? Jarang-jarang biasanya skripsinya di-online-kan. Nah, itu namanya ada Kusuma Wardani Ineke atau Ineke Kusuma. Ini kayak Kusuma Inde. Kusuma Wardani Ineke. Dan pelaksanaan sistem pendidikan karakter dan pengetahuan. Nah, kita ini skripsi nih kalau yang bentuk topik kalau di Sotero ya. Nah, Anda lihat seperti itu. Dan oke. Agak coba kalau lihat apa Soteronya gimana tuh. Nah, itu udah masuk ya. Ada namanya Kusuma Ineke memang. Place-nya harus dimasukin Ponorogo. Kelihatan ini ya, Ponorogo, Ponorogo ya. Harus dilengkapi. Biasanya itu orang nyalakan reference manajemennya, harus dilengkapi, ada Ponorogonya, skripsi. Ya, biasa kita masukin gelarnya. Ini apa ya? Tadi di situ apa ya? S1 ya. Apa ini? Nanti kita buka itu halaman depan. Kita download halaman depannya apa ya? Dia SPDK apakah gitu kan? Guna mempelajari sarjana pendidikan. Ya, program studi. Oke, berarti dia SPD dong. Oh, tadi apa? Tadi isinya apa ya? Oh ya, skripsi gitu kan, skripsi SPD. Nah, itu baru lengkap. Ini juga bisa kita rubah jadi huruf kecil ya kalau mau. Nah, itu dia. Seperti itu jadi dapat itu. Kalau kita cari di Google Scholar tadi biasa kita dapat juga disertasi apa. Jadi kita tulis di situ. Kalau tesis ya tesis, kalau disertasi dengan gelarnya doktor mungkin, PhD mungkin, kalau magister mungkin MPD mungkin atau MPSI kalau itu dari psikologi dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan itu kalau skripsi ya. Jadi gambarnya itu tadi gambar topi ya. Kita lihat yang tadi itu gambar topi hitam ya. Ada juga book chapter. Nah, semua itu. Nah, tentu kalau ini kan banyak sekali itu ya, banyak sekali bab 2 yang kita dapat apa tadi seperti itu. Nah, gimana itu kita parafrase? Jadi kita harus baca dulu beberapa sumber. Jadi kalau kita bilang, oh pendidikan karakter itu ya Anda parafrase. Ada mungkin yang kutipan langsung, tapi jangan kutipan langsung banyak sekali. Padahal itu bukan doktrin, bukan teori yang bagaimana gitu kan. Penting sekali itu. Jadi beda kalau
misalnya isi dokumen, isi undang-undang, tidak bisa kita parafrase ya, tidak bisa kita artikan ya. Jadi contoh misalnya ini saya buka, lalu kemudian pendidikan karakter penting dilakukan untuk kemajuan pendidikan moral. Salahuddin Akrese, ini 2013 memaparkan bahwa karakter merupakan ciri khas seseorang, sekolah atau kelompok orang. Coba apa ya? Back dulu ya. Tak buka dulu ini ya. Sorry. Ini satu. Saya bikin 3 ya. Pendidikan karakter. Ya. Tadi kan udah tahu bagaimana cari tahu siapa penulisnya ini skripsi kan? Oke. Jadi bahwa karakter merupakan ciri khas. Ini baru karakter, belum pendidikannya. Ini baru pengertian karakter. Karakter merupakan ciri khas seseorang sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas normal. Ini selanjutnya Kurniawan. Nah ini kan dia lanjut lagi dengan teori orang lain kan dan seterusnya. Kita lihat bab 2 ini. Ini bab 2 ya. Pendidikan karakter berasal dari pendidikan dan karakter. Menurutnya mengertikan pendidikan. Oh ini sudah dia gabung langsung ya pengertian pendidikan dan karakter ya. Itu dia diambil Ki Hajar Dewantoro mengatakan pendidikan itu ada dia pakai pendidikan. Jadi kita cari dulu mana karakter. Nah ini ada karakter. Nilai-nilai transenden yang dapat dipercaya sebagai motivator domestika sejarah individu maupun perubahan ini. Nah, kita bisa menggabungkan. Jadi ada caranya ya. Ada 3 referensi. Ini bisa digabungkan satu lalu dipakai parafrase kita bisa atau satu-satu tapi kita parafrase. Ya, parafrase itu adalah substansinya tetap sama, hanya kalimat bahasanya berbeda, tapi waktu diartikan sama ya. Jadi contoh, karakter mengacu pada pendekatan idealis, spiritualitas yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif. Nah, nilai-nilai transenden yang dapat dipercaya. Ini kita tidak bisa copy paste langsung ini, begini ya. Karena ini kan pasti terbaca. Jadi kita harus pahami memang membutuhkan waktu dan latihan untuk parafrase. Karakter mengacu pada pendekatan idealis spiritualitas. Ya. Yang juga dikenal dengan teori pendidikan formatif. Ya. Nah, jadi ya karakter itu adalah kita bisa katakan di situ adalah nilai-nilai yang tidak terlihat tapi bisa dipercayai ya. Dipercayai untuk dipercayai sebagai tindakan spiritualitas yang bisa merubah kepribadian individu dan juga secara nasional ya. Mungkin bahasa saya enggak terlalu bagus ya. Untuk itu belum bagus. Tapi kita bisa menggunakan kata-kata kuncinya. Jadi apakah itu bisa nilai-nilai transenden atau transendennya bisa dicarikan arti lain ya. Jadi bisa menghubungkan dengan spiritualitas. Karakter itu kan sesuatu yang tidak terlihat yang dapat dinilai dengan spiritualitas yang berkaitan dengan pendidikan normatif. Jadi kadangkala parafrase itu bolak-balik 1 2 3 dibolak-baliki 3 2 1 dan sebagainya kayak begitu. Awal itu sulit ya, sulit kita lakukan tapi hanya dengan begitu ataukah secara substansi kita mengerti bahwa saya bisa definisikan ulang ini dengan cara saya sendiri. Nah, tentunya sesudah kita pakai bahasa ulang lagi, membahasakan kembali apa maksud dari substansi ini, pengertian karakter ini, Anda yang bisa lakukan itu adalah menggunakan bahasa kalian sendiri, tetapi ada ikut referensinya ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan?
Gabriel Agung mengenai parafrase ini tadi kita udah preferensi parafrase, silakan. Ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Jadi ada yang begini, gimana kalau ayat itu? Saya pakai ayat terus, dan itu pasti mirip karena banyak ayat firman Tuhan, ya, dari kitab suci banyak di internet. Nah, ini kepentingannya. Jadi satu kali itu bisa muncul semua, enggak masalah. Tapi ketika mau dimunculkan yang berikutnya, kata saja atau frasa yang Anda butuhkan. Misalnya karakter, misalnya manusia baru. Nah, itu. Itu manusia baru halaman ayat berapa. Jadi nggak perlu lagi muncul ayatnya itu karena akan mirip. Pernah satu kali ketiga satu skripsi itu 25%. Ternyata semua ayat firman Tuhan, ayat Alkitab, ayat kitab suci. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah kenapa pentingnya parafrase. Karena plagiarisme itu bukan lagi harus ada referensinya doang, tetapi harus juga bukan termasuk kutipan-kutipan atau tempelan-tempelan seperti kita buat clipping begitu. Ambil sana copot dari A, referensi B, buku C, jurnal A, semua dipindahin jadi bersatu di situ. Jadi kalau dicek plagiarisme pastilah mirip. Karena tidak ada parafrase, tidak ada juga tambahan pemikiran-pemikiran dari penulis itu sendiri. Jadi terlihat bahwa itu. Ya, setiap orang bisa mengalami kekeliruan dan kesalahan dalam hal itu karena yang mereka berpikir kan sudah ada referensinya, saya menghargai penulisnya. Tetapi setelah dicek plagiarisme, kok mirip ya semua ya. Seperti itu. Jadi terkesan bahwa kita itu copy paste saja, kutipan langsung saja semua. Bahkan walaupun ada tanda petiknya ya, sebagai kutipan langsung dan berbaris-baris, padahal ada juga kalimat-kalimat dalam hal itu yang tidak perlu diambil semua. Ya, misalnya istilah karakter digunakan secara khusus dalam konteks pendidikan, itu juga diambil. Ya, kalau saya yang ini aja, saya parafrase, jangan dulu di atas ini. Tuh. Saya bisa kan bilang karakter, definisi karakter menurut siapa gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi memang kita akui bahwa kalau kita mengutip sesuatu, kita harus lebih bagus ke sumbernya. Tapi kalau ada dikutip di dalam kutip, berarti Hengki mengutip Daniel Ronda, berarti ya harus ada di situ yang mengutip tulisan itu ya berarti harus lihat dulu Hengki punya buku kah atau jurnal, lalu ngutip juga jurnal bukunya Pak Daniel Ronda kalau saya mengutip buku Pak Daniel Ronda. Seperti itu. Ya, jadi itulah tutorial singkat cara mencari referensi, lalu kemudian ketika di referensi dicari, entahkah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ke bahasa Inggris translate dulu, pahami substansinya apa, dan parafrasekan. Ya, memang biasa dari bahasa Inggris sudah agak jelas ya, tetapi kita perlu parafrase lagi, walaupun itu diterjemahkan ya. Jadi diparafrase supaya kalimat itu jelas. Gunakanlah kalimat aktif supaya bagus. Kegunaannya adalah juga ketika kita dari sumber bahasa Inggris kita parafrasekan kan itu berarti nanti kalau ditranslate ke bahasa Inggris kan udah beda dengan yang ada di internet atau di jurnal-jurnal kan, tetapi sumbernya tetap dari jurnal itu. Tapi memang harus berhati-hati dalam memparafrase supaya substansinya ya tidak ini. Tetapi untuk terjemahan secara literal sebaiknya Anda kutipan langsung dan jangan memparafrasekan karena itu kan diterjemahkan dari bahasa aslinya. Itu tidak boleh diparafrase, harus ikut saja walaupun terlihat kaku bahasanya, tidak baku bahasanya, tapi itulah bahasa terjemahannya. Ya, nanti kalau ditafsir, nah itu kan tafsiran ya, tafsiran apakah perlu diparafrase. Sebaiknya Anda parafrase ya kalau itu tidak bersumber dari
eh, ya perlu diparafrasekan kalau itu bersumber dari internet ya, karena dia ada di internet. Tapi kalau dia tidak ada di internet itu ya bisa saja Anda pakai kutipan langsung ya dengan ada tanda petik. Tapi kembali lagi untuk yang dikutip-kutip itu sebaiknya teori ya, agak sulit untuk diparafrase dokumen, undang-undang. Tapi kalau itu sifatnya sesuatu yang bisa diparafrase dan penting, bisa aja diparafrase lalu kemudian ada kalimat sendiri interaksi terhadap sumber-sumber yang ada. Itu saja dari saya. Terima kasih dan kiranya ini membantu teman-teman, adik-adik dan juga penulis jurnal untuk bisa memparafrase tulisannya supaya tidak mirip dengan tulisan-tulisan yang ada, meminimalkanlah setidaknya tidak mirip sehingga plagiarism check itu bisa melihat bahwa sungguh ini sudah mengalami parafrase. Nah, bisa juga parafrase itu dilakukan membaca secara keseluruhan lalu memberikan penyimpulan awal terhadap apa yang dibaca, lalu referensinya dimasukkan, entahkah satu halaman atau dua halaman dari kesimpulan seperti itu. Jadi ada juga tips yang pendek dipanjangin, yang panjang kalimatnya disingkat padat jelas. Singkat padat jelas, bukan singkat padat tersesat ya, itu berarti parafrasenya keliru. Yang panjang dipendekin ya. Dan syarat yang mau dipendekin itu adalah teori dan hal yang penting. Kalau hal-hal yang umum tidak usah dimasukkan. Demikian. Kalau ini sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Pak, mungkin saya sempat terskip, jadi mungkin kayak mungkin Bapak sudah jelaskan, tapi mungkin terlewat buat saya dari saya. Ya. Saya mau tanya, eh, misal kita Mm-mm. ambil satu kutipan dari jurnal, nah terus Ya. di kutipan itu dalam jurnal itu dia pakai kutipan dari orang lain. Nah, apakah itu kita taruh di footnote-nya jurnal yang kita ambil itu atau dari orang lain yang dia kutip juga? Ya, jadi kita lihat di mana kita dapat dulu. Jadi tadi itu Hengki Wijaya mengutip Dani Ronda, lalu Agung lihat saya punya jurnal kan? Iya. Jadi tulis dulu saya punya jurnal gitu kan. Nah, karena Anda mengutip sebenarnya kutipan itu kutipan Dani Ronda, tapi Anda lihatnya di jurnal saya. Jadi tulis dulu jurnal saya duluan. Ya ini kan gaya selingkuhnya kampus kita ya. Lalu kemudian ikutkan juga Dani Ronda yang saya kutip itu. Tapi kalau Hmm. saudara sudah membaca buku yang saya kutip itu, saya kira langsung di situ ya, tanpa melihat jurnal saya, dapat Dani Ronda, saya tidak perlu dikutip. Seperti itu. Oh. Nah, Dani Ronda yang Anda kutip itu mungkin panjang. Jangan Anda copy paste atau jasa mengetik Anda pindahin. Nah, ini menarik juga. Eh, kualitas sebuah makalah, jurnal, dan juga skripsi, tugas akhir itu adalah bukan memindahkan tulisan orang masuk ke tulisan makalah kita atau skripsi. Jadi misalnya Anda buat skripsi nih, jangan pindahin tuh tulisan orang ke skripsi Anda. Jadi jasa pemindahan referensi ke skripsi Anda. Ya, entahkah itu teori, entahkah itu metodologi, entahkah itu pembahasan. Karena itu mirip ya. Biasa ada yang memindahin bab 4, disamain aja, dihilangkan saja pertanyaan-pertanyaannya. Lalu kemudian ini itu jadi bahasanya kayak sama-sama saja. Nah, itu memang cepat selesai. Tapi kalau dicek plagiarism, ya mirip lah, gitu. Seperti itu. Pertanyaannya yang tidak mirip, tapi itu menunjukkan bahwa gini, 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 gini. Nah, itu ya parameternya. Yang menjawab suka, jawabannya sekian. Nah, memang tidak bisa dihindari, tapi Anda sebaiknya menggunakan kalimat Anda sendiri.
Lihat orang punya contoh boleh, tapi ndak usah ikut-ikutan kalimatnya semua persis sama ya. Seperti itu. Ada lagi? Bagaimana? Ya, mungkin itu saja sih, Pak. Ya, Mas. baik. Jadi silakan berikan komentar di kolom YouTube ya. Apa yang Anda mau dibuatkan tutorial yang berkisaran tentang literasi informasi dan juga akademik dalam penulisan ya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas partisipasinya.